belum terbiasa untuk menyaksikan jalan-jalan protokol, di situ ada sepeda. Sekarang kita mulai membiasakan, karena itu fase ini fase pembelajaran. Jadi bagi semua pengendara kendaraan, apakah bermotor atau tak bermotor, hormati satu sama lain. Jangan sekedar melihat soal jalurnya saja, tapi pikirkan keselamatan. Semua yang berangkat naik kendaraan ingin sampai ke tujuan dengan selamat. Anies Baswedan belum genap 2 bulan meninggalkan posisinya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Namun ada tanda-tanda yang kuat berbagai program warisan Anies, terutama yang berkaitan dengan kepentingan publik itu mulai diamputasi satu persatu. Ada yang tidak dilanjutkan, dananya tidak disediakan, atau kalau dananya tersedia namun dialihkan untuk kepentingan lain yang tidak lebih urgent, atau bahkan sebenarnya tidak ada kaitannya dengan kepentingan warga Jakarta. Pemprov DKI Jakarta tidak mengalokasikan anggaran untuk pembangunan jalur sepeda di ibu kota pada 2023. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan hal ini diputuskan atas saran sejumlah anggota Dewan. Hal itu disampaikan oleh Syafrin Liputo saat mengikuti rapat pembahasan RAPBD 2023 bersama Komisi B DPRD DKI Jakarta di Grand Cempaka Resort, Bogor, Jawa Barat, Jumat, 11 November 2022. Syafrin berujar mulanya DKI mengalokasikan dana sebesar 38 miliar rupiah. Namun, anggaran itu akhirnya dinolkan. Sesuai dengan arahan dari Pak Manwara, Pak Gilbert, dan Bu Sekom atau WOD bahwa untuk jalur sepeda semula dianggarkan sebesar 38 miliar rupiah kemudian kami usulkan untuk dinolkan, kata Syafrin Liputo di lokasi, Jumat, 11 November 2022. Di samping itu, DKI sempat berencana mengajukan anggaran 1,99 miliar rupiah untuk mengevaluasi jalur sepeda secara menyeluruh. Namun, pihaknya memutuskan menggandeng pihak ketiga untuk proses evaluasi. Nantinya, proses evaluasi akan dilakukan bersama dalam satu organisasi non-pemerintahan atau NGO mulai tahun 2023. Kami akan bersinergi dengan NGO. Dalam hal ini ada ITDP, Institute for Transportation and Development Policy, yang biasanya membantu kami lakukan kajian-kajian terhadap hal ini sehingga tidak bebankan APBD, imbuhnya. Inilah akan ditonton dunia bahwa ada G20 di Bali dengan tema lingkungan dan perdamaian. Dan semua orang tahu bahwa prinsip-prinsip awal G20 yang mulai diberlakukan sejak 2-3 tahun lalu adalah soal emisi karbon. Jadi sebetulnya nanti wartawan atau pemerintah tamu di G20 akan bingung baca headline. Loh, Indonesia ngundang kami untuk bicara tentang penurunan emisi karbon, sementara Jakarta justru melarang sepeda. Kan ajaib kan. Jadi betul-betul kontras tuh. Apalagi orang mau lihat bagaimana sebetulnya Jakarta itu meneruskan target-target yang sudah mulai diselesaikan oleh Anies dalam soal lingkungan. Ada jalur sepeda khusus, itu artinya mengurangi emisi karbon. Ada transportasi umum, itu artinya mengurangi jumlah kendaraan pribadi yang boros energi. Kan semua itu yang dilakukan Anies tuh, sehingga Anies dapat undangan macam-macam soal di luar negeri, dan sekarang diundang dengan tema yang sama di G20 itu, yang side event yang dibuat oleh CNBC atau BBC apa. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak meminta anggaran 1,9 miliar rupiah untuk evaluasi jalur sepeda di ibu kota dalam rancangan APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2023 dihapus. Gilbert menyampaikan itu dalam rapat Komisi B DRPD DKI Jakarta bersama Dinas Perhubungan, Dishub DKI tentang rancangan APBD DKI tahun anggaran 2023 di Grand Cempaka, Bogor, Jawa Barat, Jumat 11 November 2022. Saya tidak melihat kita perlu evaluasi ulang mengenai jalur sepeda, kata Gilbert.
Menurut dia, jalur sepeda di ibu kota tak berfungsi. Karena itu, kata Gilbert, evaluasi terhadap jalur yang tak berfungsi itu hanya menghambur-hamburkan uang rakyat. Secara kasat mata, itu jalur sepeda tidak berfungsi hanya menghambur-hamburkan uang untuk mengeluarkan kajian, kata dia. Gilbert melanjutkan, berdasarkan pengamatannya, jalur sepeda hanya dipakai untuk parkir motor atau pedagang kopi keliling. Targetnya, pembangunan jalur sepeda berapa ratus kilometer, tapi cuma jadi tempat parkir dan jalur sepeda motor dan Starbucks keliling, pedagang kopi keliling. Kita lihat itu sia-sia, tegas dia. Keputusan DPRD DKI dengan Dinas Perhubungan itu tentu saja diratapi oleh komunitas baik to work. Ini orang-orang yang memutuskan bekerja itu dengan menggunakan sepeda, dari rumah ke kantor menggunakan sepeda. Kami ini menjadi korban dari betapa konyolnya sikap politik di DKI. Itu kata Ketua Umum Baik to Work Indonesia Fahmi Saimima itu dalam pesan teksnya kepada Tempo hari Sabtu 12 November 2022. Padahal menurut Fahmi, pembangunan jalur sepeda itu sudah masuk dalam rencana pembangunan daerah atau RPD DKI 2023-2026. Dokumen rencana pembangunan daerah itu mencantumkan target pembangunannya itu mencapai 535,68 km pada tahun 2026. Jadi ini sudah ada roadmap-nya ya, dan itu pasti roadmap itu juga sudah disepakati oleh DPRD, tapi tiba-tiba dibatalkan begitu saja. Nah, menurut Fahmi, DKI Jakarta ini kan sedang mengajak masyarakatnya berlari dari ketertinggalan. Nah, ini sekarang malah dipaksa berhenti dan mundur lagi ke belakang. Yang membuat para komunitas baik to work ini masgul itu ternyata pemerintah DKI dan DPRD sepakat menghapuskan untuk pembangunan jalur sepeda, tapi justru menganggarkan sebesar 55,5 miliar untuk membangun tempat parkir di Glodok. Keputusan DPRD DKI dan Dinas Perhubungan tersebut menunjukkan dalam penilaian Fahmi Saimima ini, Jakarta itu kembali menjadi kota yang car-minded, kota yang berorientasi dan mengutamakan mobil sebagai publik transportasinya. Sebelumnya, ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menargetkan pembangunan jalur sepeda mencapai 535,68 km pada 2026. Nantinya, jalur sepeda itu mesti terhubung dengan jaringan angkutan umum massal. Target itu tercantum dalam Pergub nomor 25 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah atau RPD DKI Jakarta tahun 2023 hingga 2026 yang diteken Anies pada 10 Juni 2022. Telah direncanakan pembangunan lajur sepeda sepanjang 298 km yang terhubung dengan jaringan angkutan umum massal, dan pada tahun 2026 ditargetkan total laju sepeda sepanjang 535,68 km. Demikian bunyi dokumen RPD yang dilihat Kamis 22 September lalu. Lebih lanjut, dokumen itu menjelaskan peningkatan jalur sepeda akan diarahkan pada lokasi sepanjang jalan arteri sekunder dan kolektor sekunder. Kemudian, kawasan pada simpul-simpul transit dan pesisir pantai Jakarta, serta kawasan lainnya yang diatur sebagai pusat layanan perkotaan sesuai dengan RT, RW maupun rencana induk master plan sektoral terkait. Demikian penjelasan dalam RPD.